Yang Iya, Bu. Bu. Iya, terima kasih. Ya saya baru sadar kalau minggu depan itu libur ya, baru beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya usahakan selesai, kuliahnya hari ini. Mmm, kemudian saya juga, belum mengumumkan, tugas ataupun bentuk ujiannya gitu ya. Jadi mungkin, awal minggu depan ya saya tulis pengumuman di Edmodo, bentuk ujian dan bentuk tugasnya gitu ya. Mmm, ya bagaimanapun saya harus menilai, mempunyai nilai gitu atau menilai saudara, jadi nggak bisa kalau nggak ada sesuatu yang bisa saya nilai itu ya. Jadi saya masih memikirkan itu, cuman saya belum memutuskan gitu ya. Jadi nanti awal minggu depan ya, mungkin Selasa ya, baru saya kasih pengumuman bentuk tugasnya. Ya, atau ada pertanyaan sebelum saya mulai kuliahnya? Tidak ada ya? Hmm. Tentang asam lemak dan ekspresi gen. Kalau minggu kemarin itu ya lebih banyak ke antioksidan gitu ya, dan senyawa bioaktif ya. Jadi bagaimana mekanismenya, senyawa aktif itu bisa memodulasi ekspresi dari, suatu gen ya, terutama gen-gen yang mengekspresikan, antioksidan gitu ya. Jadi kalau, hari ini adalah tentang asam lemak dan, ekspresi gen ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang, ekspresi gen pasti ada, faktor transkripsi ya, ya, jadi kalau kita bicara soal transkripsi itu pasti kita, harus mencari, faktor transkripsi ya, jadi kemarin kita lebih banyak ke, membicarakan transkripsi gen yang menyandi antioksidan atau yang berfungsi sebagai antioksidan, enzim atau komponen. Jadi pasti kita, ada faktor transcription. Jadi kalau kemarin kita bahas faktor transkripsi itu adalah NRF2 itu ya, kemudian dia perlu semacam kofaktor itu ya, SMAF, kemudian di sini ada antioksidan region, respon elemen ya, ARE. Jadi pasti ada, 3 hal itu ya, faktor transkripsi yang kadang-kadang kemudian perlu kofaktor, kemudian perlu, antioksidan respon elemen ya. Dan pasti ada ligan yang bisa mengaktifkan. Ya, seperti kemarin kalau NRF2 itu kalau nggak ada stimulan itu atau ligan, itu dia terikat dengan KEAP1 ya. Kemudian kalau ada entah itu fitokimia, drugs atau toksikan atau endogenous compound itu dia akan bisa mengoksidasi ikatan disulfida di sini sehingga NRF2-nya lepas, jadi dia bisa masuk ke inti sel dan seterusnya sehingga terjadi ekspresi dari gen ini itu ya.
Jadi ya bisa menghasilkan enzim yang berfungsi sebagai antioksidan ataupun enzim yang berfungsi sebagai atau yang bisa berfungsi sebagai lebih banyak untuk senyawa bioaktif ya. Lebih ke pertahanan radikal itu bagaimana caranya dia mendefense ya, mempertahankan dirinya ya. Kalau hari ini tentang asam lemak dan transkripsi gen. Itu di ilmu dan teknologi pangan itu banyak dibicarakan di kuliah biokimia atau kuliah evaluasi gizi pangan ya, berhubungan metabolisme dan bagaimana pencernaan komponen pangan itu ya. Asam lemak itu adalah sumber energi karena 1 gram itu 9 kilokalori ya. Bisa dihasilkan atau secara kalau hitung-hitungan ATP kan ada berapa ATP gitu ya. Banyak menghasilkan ATP kalau ya menjadi lemak di dalam tubuh, bisa ke kardiovaskuler, bisa ke diabetes, bisa ke inflamasi atau jadi sehingga bisa kontak mudah dengan enzim ya. Jadi setelah dihidrolisis pankreatik lipase, trigliserida, mungkin di sini nggak ada ya. Ya, saudara bayangkan sendiri, saya nggak ada struktur molekulnya. Trigliserida itu kan ada 3 ikatan ester itu ya. Asalnya pada posisi 1, 2, 3. Nah, yang 1, 3 itu dipotong gitu. Jadi masih menyisakan monogliserida. Kemudian dari 2 molekul tadi, 2 molekul asam lemak dan 1 monogliserida itu bisa menembus masuk ke lumen usus ya, kemudian selanjutnya bisa diabsorpsi ya. Kemudian setelah absorpsi melalui lumen usus halus, asam lemak akan disintesis kembali menjadi trigliserida ya. Jadi ini lemak kemudian dibentuk emulsi dulu, hasilnya ya ini pemecahan kemudian sintesis ya. Jadi di dalam itu disintesis kembali menjadi trigliserida. Kemudian bisa untuk sintesis membran sel, bisa untuk disimpan atau bisa untuk
memproduksi energi. Ya. Jadi ini terjadi kalau disimpan ya bisa di liver, bisa di jaringan adiposa. Ya. Kalau untuk metabolisme menghasilkan energi ya prosesnya terjadi di liver. Ya, ini sama ya. Prosesnya tadi. Ya, kemudian jadi tadi asam lemak atau trigliserida yang diperoleh ya, itu kan bisa untuk bermacam-macam kebutuhan tubuh itu ya. Jadi bisa untuk energi, untuk disimpan, untuk sintesis membran, hormon gitu ya. Nah, kemudian pengaruh asam lemak itu terhadap oksigen ya. Lalu faktor transkripsi ya. Jadi faktor transkripsi yang akan kita pelajari lebih ke PIPAR ya. Peroksisom prolit. Sedangkan kita banyak bicara tentang senyawa aktif ya, flavonoid atau sinobiotik atau toksikan. Jadi faktor transkripsinya adalah NF-kB atau NRF2 ya. Jadi setiap nutrien itu punya ya. Nah, faktor transkripsi dari faktor transkripsi PIPAR gitu ya, atau peroksisom proliferator activated receptor, itu diekspresikan beberapa jaringan adiposa. Jadi di beberapa jaringan ini, kalau ada ligan, jadi ligannya yang kita bicarakan nanti adalah asam lemak ya. Itu bisa terjadi translation ya, kemudian bisa disintesis enzim atau protein ya. Jadi PIPAR ini adalah faktor transkripsi yang diaktifasi oleh ligan dan kemudian bisa regulasi gen untuk diferensiasi sel dan beberapa metabolisme terutama lemak dan juga fungsinya untuk homeostasis glukosa. Jadi mempertahankan glukosa pada jaringan tubuh itu tetap normal gitu. Jadi ini target gen dari gen yang bisa diaktifasi oleh PIPAR. Jadi PIPAR ada 3 ya, PIPAR alpha atau delta dan gamma ya. Jadi ini ya kalau nggak salah yang PIPAR alpha ya. Kalau saya lupa itu baru ditemukan mungkin tahun 1990-an ya. Jadi ini sebenarnya penelitian ini bisa dikatakan belum lama ya, baru 30 tahunan ya baru ditemukan PIPAR. Jadi PIPAR alpha itu dia akan modulasi atau transcription factor untuk enzim-enzim ini ya. Mungkin hanya contoh sedikit ya, sebenarnya banyak nanti mungkin saya tunjukkan enzim-enzim yang bisa dimodulasi oleh PIPAR alpha ya. Ini kemudian PIPAR beta atau delta itu berperan dalam uptake lipid, kemudian metabolisme dan effluxnya atau bisa ditekan oleh beberapa PIPAR ya. Jadi PIPAR alpha dan PIPAR beta dan delta lebih banyak ke metabolisme untuk menghasilkan energi ya. Jadi
enzim-enzim itu berperan untuk mengubah gitu ya, lemak menjadi energi. Ya. Sedangkan tipe pertama itu banyak berperan pada fatty acid binding protein. Jadi yang apa namanya membawa gitu ya, mengikat asam lemak ya. Jadi protein yang dihasilkan dari ekspresi gen yang dimodulasi oleh pipar gamma itu menghasilkan protein yang dia bisa mengikat asam lemak ya. Kemudian untuk protein yang bisa mentransport asam lemak, kemudian translokase memindahkan asam lemak gitu ya. Jadi ini semua itu untuk merubah lemak gitu ya, atau memindahkan lemak ke suatu jaringan adiposa atau jaringan tempat menyimpannya. Jadi ini lebih pipar gamma itu lebih ke lemak itu akan ditumpuk gitu ya, diakumulasi gitu ya. Jadi kalau ingin mengurangi resiko obesitas ya pipar yang ini yang harus diaktifasi gitu ya, supaya ini yang lebih aktif ya. Kalau aktif kan berarti lemak itu akan lebih banyak untuk dibakar gitu ya, atau di katabolisme menghasilkan energi dibandingkan yang ini, karena akumulasi lemak itu bisa menyebabkan obesitas, dan obesitas itu dampaknya bisa kemana-mana gitu ya. Karena dari pipar alfa, beta, delta, dan gamma. Jadi ini ligan yang bisa mengaktifkan pipar tadi. Jadi natural ligan itu ya senyawa alami, ada asam lemak tidak jenuh, kemudian leukotrien, 8 hidroksi eikosapenoid, tetraenoid, ya. Kemudian juga ada sintetik ligan itu, ini obat ya. Jadi obat itu mekanismenya itu adalah salah satunya adalah bisa mengaktifkan pipar ya. Kemudian ya ini harus dilihat obat ya, beberapa misalnya obat itu untuk mengaktifkan pipar, kemudian dampaknya adalah meningkatkan sensitivitas dari insulin ya. Soalnya jadi obat tadi ya, terutama untuk penderita diabetes karena obesitas gitu ya, insulin menjadi resisten ya terhadap glukos ya. Jadi untuk meningkatkan sensitivitas insulin terhadap glukosa, maka ada beberapa pipar yang harus diaktifkan ya. Ini mekanismenya juga dengan mekanisme tertentu ya. Jadi ini ada natural ligan dan ada sintetik, yang cenderung sintetik itu adalah obat. Jadi kalau dalam mempelajari nutrigenomik itu kan ya dikesampingkan gitu ya obat ya. Jadi kita hanya mengetahui pengaruh nutrien ya atau senyawa bioaktif ke ekspresi gen. Jadi ini mekanisme transkripsi gen oleh pipar. Jadi pipar itu transcription factor yang perlu diactivate ya, perlu diaktifasi oleh apa ya, oleh tadi itu ya ligan-ligan ini itu ya. Kemudian ya sama seperti yang kemarin itu ya, kalau diaktifasi misalnya ini yang bisa mengaktifasi adalah asam lemak, kemudian dia piparnya bisa masuk ke inti sel, kemudian dia bisa berikatan dengan faktor transcription yang lain,
atau dengan kofaktor yang lain, berikatan, kemudian ini bagian, kalau yang kemarin antioksidan respon elemen ya, atau AR ya, atau ini PPRE ya, proxima proliferator ya, proxim proliferator respon elemen ya. Jadi di bagian dari DNA itu yang nanti bisa terjadi proses transcription. Ya. Jadi prosesnya kurang lebih ya dengan yang minggu sebelumnya, hanya berbeda dalam jadi respon elemennya itu bisa berbeda ya, dan juga kofaktor atau faktor transkripsi yang lainnya yang dia juga perlu berikatan. Ya, atau ini lebih lengkapnya ini ya, PIPAR masuk ke inti sel, ini ada RXR, nuklear reseptor juga, kemudian di bagian PPRE, proxisome proliferator respon elemen, kemudian terjadilah transcription ya, mRNA. Selanjutnya ya tergantung dari DNA-nya ini apa ya, dia akan mensintesis enzim atau protein carrier. Ini juga saya kira sama penjelasannya, bagaimana makanan, dalam hal ini asam lemak, itu bisa mengaktifkan faktor transkripsi dari PIPAR. Jadi target gen dari PIPAR alpha ya, ini bisa saudara baca di sini, atau karena ini juga nanti akan bisa dilihat beberapa gen diregulasi oleh PIPAR alpha ya. Jadi PIPAR ini tersebar ya, keberadaannya di ya hampir seluruh jaringan gitu ya, dan masing-masing punya fungsinya ya. Tapi PIPAR itu lebih banyak di liver karena metabolisme lemak itu ada di liver, kemudian muscle, otot ya, tadi ini ya, tadi yang saya jelaskan PIPAR gamma gitu ya. Jadi kalau PIPAR gamma diaktifate, entah itu oleh drug atau senyawa bioaktif misalnya, itu bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin. Ya, tapi kalau obat itu kan sebenarnya ya tidak baik gitu ya, karena punya dampak yang lain. Jadi kalau sudah menyangkut di dalam sel itu kan pathway-nya akan sangat kompleks sekali ya. Jadi misalnya mengaktifkan PIPAR gamma gitu kan, ya gen lain juga yang bisa terekspresikan gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya tidak hanya gen yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin gitu ya. Jadi yang paling banyak PIPAR itu di liver, muscle, otot, di jaringan adipos ya, di jantung juga ya. Mungkin di intestin dan serum itu tidak begitu ya. Jadi muscle, kemudian di pembuluh darah juga ada beberapa spesifik dari PIPAR. Jadi fungsinya kalau semuanya normal itu PIPAR itu adalah untuk homeostasis dari lipida ya. Jadi mengatur lipida itu normal ya, kadarnya normal di semua jaringan ya. Jadi supaya tidak
berlebih ya. Tapi karena pola makan, gaya hidup yang tidak sehat itu bisa tidak seimbang ekspresi gennya itu ya. Jadi ekspresi gen yang sintesis, ya, akumulasi lemak itu bisa dominan kalau intake dari lemak berlebih, kurang aktivitas itu dan lain-lainnya. Ya. Jadi ini yang beberapa gen yang bisa dimodulasi oleh PPAR alfa terutama ya. Jadi ini misalnya di mitokondria, jadi yang reaksi oksidasi. Mitokondria itu kan paru-parunya sel, gitu. Jadi banyak reaksi oksidasi yang berlangsung di sini ya. Jadi kalau oksidasi lemak ya ada kemungkinan menghasilkan radikal gitu ya. Jadi mungkin di sini juga ada ya untuk menetralkan gitu ya, ibaratnya itu mungkin ada ekspresi beberapa gen yang menghasilkan enzim antioksidan ya, bisa jadi. Kemudian ini fatty acid binding activation, jadi yang bisa mengikat asam lemak, kemudian kalau ada transport itu bisa dibawa gitu ya, asam lemak ya, atau lemak itu keluar dari sini ya, atau yang berpindah gitu ya, berpindah ke jaringan adiposa atau di muscle gitu ya. Ini ya lipogenesis, jadi sintesis dari lemak. Ya. Ya, ini beberapa enzim yang gen yang diaktifasi oleh PPAR ya. Kemudian ini saya berikan contoh ya, seperti biasa saya lebih ke contoh-contoh penelitian gitu ya. Jadi bagaimana melihat misalnya respon atau kemampuan suatu senyawa itu bisa mengaktifkan, dalam hal ini adalah PPAR ya. Ya sebenarnya kalau luas ini, tapi saya nggak ada slide-nya. Jadi PPAR itu tidak hanya ke metabolisme lemak gitu ya, tapi juga bisa ke pengaruh ke inflamasi gitu ya. Jadi kalau PPAR, ada beberapa PPAR ya, dia peranannya ke inflamasi. Ya, inflamasi itu bisa menyebabkan selnya itu menjadi ya menurun kinerjanya gitu ya, di mana ada terjadi kemampuan sel itu, entah itu di sel liver atau di jaringan adipos dan lainnya. Kalau terjadi inflamasi karena ada beberapa PPAR yang diaktifasi, itu bisa terjadi inflamasi dan kinerja dari sel itu bisa menurun. Ya, ini eksperimen. Jadi melihat pengaruh asam lemak terkonjugasi dari tomat sebagai aktivator PPAR ya. Ya, kebetulan yang saya banyak dapat informasinya itu yang bisa mengaktifkan PPAR itu, kalau senyawa alami kebetulan senyawa yang strukturnya kurang lebih seperti ini ya, jadi seperti struktur asam lemak ya. Jadi cenderung ke non polar gitu ya, berbeda dengan yang minggu kemarin saya lebih banyak ke senyawa aktif yang flavonoid atau antosianin gitu ya, itu kan struktur molekulnya sudah berbeda ya.
jadi lebih polar yang minggu kemarin gitu ya untuk activate dari NRF2 gitu ya. Sedangkan kalau yang PIPAR ini ya memang dia aslinya yang ligan alaminya itu adalah asam lemak gitu ya. Jadi molekul-molekul yang strukturnya kurang lebih seperti asam lemak itu ya kemungkinan bisa mengaktifasi PIPAR alfa gitu ya. Jadi ini PIPAR ya fungsinya mengatur homeostasis energi, mempertahankan energi di sel itu normal gitu ya, homeostasis. Tapi bisa juga mengaktifasi tadi inflamasi, proliferasi sel, kalau itu ada kemungkinan sel cancer gitu ya, itu kalau terproliferasi ya bisa berkembang gitu atau bertambah banyak selnya. Kemudian diferensiasi ya, diferensiasi sel. Jadi yang utama itu fungsi PIPAR yang mungkin yang bisa dikatakan jalur dominan dari PIPAR itu adalah regulasi oksidasi asam lemak dengan mengendalikan transkripsi target gen ya. Jadi tadi oksidasi lemak itu cenderung untuk memecah lemak gitu ya, atau memetabolisme lemak menjadi energi ya. Jadi nggak disimpan gitu ya, jadi nggak akan diakumulasi. Jadi ini PIPAR alfa untuk memodulasi ekspresi dari gen-gen supaya reaksi katabolisme atau reaksi pembukaran gitu ya, lemak menjadi energi. Jadi ini banyak diekspresikan di. Jadi kalau ini diaktifasi, enzim-enzim yang ke arah oksidasi lemak, jadi oksidasi di sini maksudnya itu oksidasi untuk menghasilkan energi ATP gitu ya. Meningkatkan oksidasi asam lemak di liver sehingga menurunkan kadar lemak di sistem sirkulasi darah dan di jaringan adipos ya. Di sel-sel terutama ya di sel terutama di jaringan adiposa, jaringan tempat penyimpanan lemak. Ya. Jadi ini komponen asam lemak terkonjugasi dalam tomat itu ini ada, ini kalau kita hitung kalau di kimia pangan jadi 13 okso ya, ini nomor 13 okso, 9, 11 ini 1, 9, 10, 11 ya. 12, 13 ya. 13 okso, 9, 11 okta dekadienoic acid ya. Dan 9 okso ODA ini conjugated linoleic acid ini yang sangat umum gitu ya, asam lemak linolenat, linoleat ya, dengan 2 ikatan ganda. Jadi ini dilakukan eksperimennya itu dengan 2 cara ya, in vitro di luar organisme gitu ya, dan secara in vivo dengan mencit ya. Jadi secara in vitro ya itu ya
dari in vitro itu kurang lebih prinsipnya sama dengan yang kapan hari saya jelaskan ya. Jadi menggunakan Calyx ya, kalau yang minggu kemarin. Jadi ini suatu sel yang sudah dimodifikasi ya, bisa sel oleh dari jaringan manusia atau di jaringan, kemudian ini direkonstruksi ya. Ya, caranya gimana saya bukan orang biotek ya, jadi nggak paham ya. Jadi secara in vitro itu ya sel yang sudah direkonstruksi ini kemudian ya tinggal diekspos dengan ekstrak tomat tadi gitu ya. Mungkin ekstrak yang sudah dimodifikasi ya, dimurni supaya memang senyawanya itu gitu, bukan yang ekstrak kasar yang kalau ada ekspresi atau ada transcription itu jadi nggak jelas senyawa yang mana gitu ya. Jadi ini yang ekstrak tomat yang sudah dimurnikan ya. Jadi ini kalau ada terjadi pengikatan di sini, maka akan terjadi transcription, dan di sini itu adalah gen yang menyandi menghasilkan enzim luciferase. Ya, piparnya teractivated masuk ke inti sel, kemudian menempel di bagian PPRE ini, kemudian terjadi transcription enzim luciferase. Ya. Luciferase ini kalau sudah keluar dari inti sel, kemudian ada substrat luciferin ya, kemudian bereaksi gitu ya, menghasilkan oxoluciferin dan light, cahaya. Cahaya inilah yang diukur itu ya. Intensitasnya dengan luminimeter. Ya. Jadi ini adalah hasilnya. Selalu dibandingkan dengan kol ya. Ya ini terus ya, kalau kita lihat dosis yang berbeda itu meningkat gitu ya. Ini artinya dose dependent ya. Jadi semakin tinggi eksposur ekstrak ini tadi asam lemak terkonjugasi itu semakin tinggi ekspresinya ya. Ya ini saya harus lihat ini yang GW itu apa ya. Jadi ini dibandingkan dengan ini asam lemak yang umum ya, linoleat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa asam lemak terkonjugasi itu bisa mengaktifkan PIPAR gitu ya. Hanya ini kan in vitro ya, di in vivo itu kan satu sel itu complicated gitu ya. Kalau ini kan isinya ya hanya ini gitu ya. Padahal di sel in vivo itu sebenarnya bermacam-macam, banyak PIPAR yang lain itu, apakah ada pengaruhnya itu ya. Jadi ya in vitro itu sebenarnya untuk screening ya, sebelum masuk ke in vivo. Jadi kalau ini kira menunjukkan ada potensi ya lanjut itu ya ke in vivo, karena in vivo itu menggunakan hewan coba lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama. Ini kalau yang ini paling pekerjaan inkubasi hanya beberapa jam ya, kalau pekerjaan seperti ini bisa selesai. Hanya memang yang susah itu mau rekonstruksi dari sel ini ya. Kemudian ini percobaan dengan hepatosit primer. Jadi sel
sel liver ya. Jadi liver dari hewan itu, dipanen gitu ya, diambil, kemudian diisolasi selnya, hepatocyte-nya saja. Jadi ini in vitro juga ini. Tapi, ya sudah ya semua enzim yang, ada di dalam, hepatocyte ini ya ada gitu ya. Hanya mungkin ini ya karena penelitian itu kan dibatasi dana, jadi dia hanya targetnya itu ini ya. Dari mana kita menentukan enzim ini ya, jadi ya mencari enzim-enzim yang dimodulasi oleh PIPAR gitu ya. Jadi harus, dipilih dulu enzimnya gitu ya. Jadi enzim dari sini, terutama yang dimodulasi oleh PIPAR dan di hepatocyte. Ya. Jadi ini caranya mengukur ekspresi gitu ya. Ini enzim-enzim yang diactivate oleh PIPAR alpha. Primernya. Ya ini enzim karnitil palmitoyl transferase, acyl kooksidase, fatty acid translokase, dan acyl koasintetase. In vivo test, jadi in vivo test itu untuk melihat secara keseluruhan ya. Jadi ini kan hewannya itu harus dibuat obes gitu ya. Obes dan diabetes ya. Kalau menggunakan mencit yang normal itu akan butuh waktu lama dan belum tentu jadi diabetes itu ya. Jadi makanya ini menggunakan mencit yang sudah direkayasa genetika gitu ya. Rekayasanya bagaimana? Nah itu ada tekniknya sendiri gitu ya. Jadi tujuannya untuk mempercepat ya, mempercepat terjadinya obes dan sekaligus diabetes ya. Udah itu diberi pakan yang tinggi lemak. Jadi lemaknya itu kadarnya 60% dipakan. Gitu ya. Kemudian ya ini selang waktu tertentu gitu ya, bisa sebulan atau 2 bulan gitu ya. Kemudian plasmanya diambil, plasma darah untuk mengukur trigliseridanya, liver, kemudian skeletal, muscle, diukur kadarnya, gitu ya, kadar trigliserida ya. Nah, jadi ini juga dose dependent ya. Jadi semakin tinggi asam lemak yang diberikan gitu yaitu bisa menurunkan kadar trigliserida ya. Jadi karena memang ini kan target dari percobaan in vitro tadi kan sudah ada sinyal hasil itu ya bahwa ini bisa mengactivate dari PIPAR alpha dan PIPAR alpha tadi cenderung ke reaksi katabolisme atau oksidasi asam ya, bukan ke akumulasi lemak ya. Dan gen tadi itu ekspresinya diukur ya. Jadi ini misalnya ini di liver ini mungkin ya. Ya, ekspresi gen di liver diukur gitu ya. Jadi ini bermacam dosis dan ekspresi gen-gennya ini dibandingkan dengan kontrol ya.
Ya, jadi ini lebih ke sintesis ya. Ini juga terekspresikan ya, sintesis trigliserida. Ya. Kemudian ini ekspresi gen pada jaringan ya. Nah, ini juga ya menunjukkan kenaikan dosis ya dengan semakin tingginya dosis. Ya. Kesimpulannya bahwa asam lemak tadi ya itu bisa mengaktifasi PPAR alfa, kemudian meningkatkan oksidasi asam lemak di liver dan bisa menurunkan tingkat kadar lemak di sistem sirkulasi darah dan di liver ya. Kemudian ini tadi pemberian asam lemak conjugated bisa meningkatkan ekspresi dari enzim-enzim yang dimodulasi oleh PPAR alfa ya, pada liver atau pada otot skeletal. Ya. Ya ini kesimpulannya. Jadi pemberian tadi asam lemak conjugated itu bisa activate PPAR alpha sehingga bisa memodulasi terbentuknya enzim yang ke arah oksidasi lemak ya. Bukan ke akumulasi lemak. Saya kira ini saya berikan contoh yang sederhana, mungkin ya ini kan hanya beberapa gen yang diukur. Yang diamati itu ya. Kemudian nanti yang contoh selanjutnya adalah yang lebih kompleks ya. Jadi sudah melibatkan mungkin beratus atau berapa ribu gen ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke, jadi ada di ini percobaannya itu pada mice, mice-nya. Ya ini kalau nggak salah mice-nya, kalau nggak salah jenis khusus ya, yang dia sudah di genomnya itu sudah lengkap ya, mice yang ini. Dan kalau nggak salah juga ini yang jenisnya mudah sekali gemuk gitu ya, atau mudah sekali obes. Ya. Jadi ini untuk melihat pengaruh high fat ya, diet yang high fat, kemudian ke steatohepatitis ya, jadi radang liver yang disebabkan karena akumulasi dari lemak di liver, tapi lemaknya itu bukan berasal dari alkoholik. Ya. Biasanya yang menderita steatohepatitis, jadi radang hati itu ya, itu karena akumulasi lemak. Biasanya orang yang minum alkohol itu akan terjadi akumulasi lemak yang banyak di liver dan
bisa menyebabkan radang atau selanjutnya bisa menjadi hepatitis gitu ya. Jadi ini eksperimennya adalah tujuannya untuk mengidentify gitu ya, plasma marker yang bisa memprediksi akan terjadinya steatohepatitis, tapi yang non-alkoholik, bukan disebabkan karena minum alkohol ya, tapi karena obes, kegemukannya. Ini steatohepatitis, penyakit karena yang berlemak. Saudara bisa baca detail, ini saya tidak tampilkan detail ya, karena pembahasannya sangat kompleks. Obesitas, kemudian ke disfungsi dari jaringan adipos ini. Disfungsi ini karena adanya inflamasi yang terjadi karena penumpukan lemak. Ya. Jadi saya menjelaskan secara prinsip bagaimana eksperimen untuk melihat ekspresi gen, terutama ini karena high fat, ya, diet yang high fat. Jadi ini menggunakan mencit, kemudian selama 3 minggu ya, ini diberi pakan yang low fat diet, kemudian baru dibagi 2 grup, yang satu diberi low fat diet, 10 ya, diberi low fat diet, kemudian 10 diberi high fat, pakan yang tinggi lemak ya. Di sini dikatakan tinggi 45% high fat ya. Waktu yang sebelumnya tadi 60% high fat ya. Kemudian eksperimennya sekitar 5 bulan. Kemudian ini kalau nggak salah setiap week ini diambil plasma darahnya ya untuk melihat kadar trigliseridanya. Kemudian sesudah itu mencitnya dibunuh, kemudian livernya diambil, dibekukan, diamati jaringannya, diamati kadar lipidnya, dan diekstrak RNA-nya. Ya, dari RNA-nya itu kemudian dispotkan di microarray ini. Jadi ini ya ini sangat susah gitu ya mengolah data dari microarray ini untuk jadi kita tahu itu kesimpulannya berbeda nyata atau upregulated atau downregulated itu ya. Jadi saya juga nggak akan mengajarkan di sini karena saya belum pernah mengolah data microarray. Kemudian adipose tissue, jadi jaringan yang tempat akumulasi lemak itu ya, untuk melihat dengan adipose itu. Juga di ekstrak RNA-nya, tapi ini mungkin nggak sampai ke microarray ya. Jadi yang microarray di ini livernya. Ini tadi fed oleh PIPAR alpha di metabolisme lemak. Nah ini kurang lebih ini ya, ini sebenarnya ada banyak data, cuman jadi ini misalnya menghitung itu ya, melihat berapa gen yang di down regulated dan berapa yang di up regulated ya. Jadi ini ternyata yang high fat itu banyak sekali gennya yang terpengaruh, walaupun ini masih down yang menjadi up ya. Berbeda dengan yang diberi pakan low fat itu yang
nggak begitu banyak pengaruh ke banyak gen gitu ya. Dan ini ya ini tadi mengamati gen-gen yang berperan dalam metabolisme lemak, kemudian ini yang berperan, kemudian ini yang menyebabkan fibrosisnya. Fibrosis ya, jadi hatinya itu menjadi ya keras itu ya, terbentuk jaringan-jaringan ya, fibril atau jaringan-jaringan. Jadi ini gen-gen yang berperan dalam fibrosis ya. Ini sebenarnya gennya banyak gitu ya, hanya ditampilkan sedikit gitu ya. Jadi ini mencipnya ada 4, kemudian dilihat ekspresinya. Jadi ini yang ini masing-masing bisa dilihat ya. Jadi ini warna itu hubungannya dengan statistically ya. Jadi sampai warna hijau itu masih dianggap secara statistik itu berbeda nyata ya. Jadi p-value-nya 0,05, lebih rendah dari itu berbeda nyata. Ini jadi yang warna yang lainnya yang tidak berbeda nyata tidak ditampilkan gitu ya. Jadi ini gen-gen yang ekspresinya ya, dengan kontrol ya. Jadi ini sebenarnya banyak gitu ya pembahasannya, tapi terlalu complicated karena ini menyangkut kesehatan, kemudian ilmu gizi, metabolisme dan lain-lainnya gitu. Jadi saya tidak akan menjelaskannya. Mungkin background saudara juga kurang gitu ya untuk anak S1 ya. Jadi itu kuliah hari ini ya. Jadi ini adalah tentang pengaruh atau asam lemak terhadap ekspresi gen ya. Jadi asam lemak itu hubungannya lebih banyak dihubungkan ke obesitas gitu ya. Jadi asam lemak ini mau di oksidasi ataukah mau diakumulasi gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi kurang lebih tugasnya bisa kalau untuk anak biotek itu lebih ke saudara ke metode gitu ya. Mungkin kalau lebih ke hasil dan membahas itu mungkin agak complicated ya untuk orang biotek karena ya basic ilmunya itu harus ya ada ilmu gizi, ilmu kesehatan, metabolisme gitu ya dan lain-lainnya ya. Jadi tugasnya kurang lebih seperti itu ya. Hanya nanti secara jelasnya saya tuliskan ya. Jadi lebih ke mencari metode yang beberapa saya berikan contoh ya untuk mengukur misalnya senyawa bioaktif ataukah nutrien, asam lemak, asam amino atau lainnya, bagaimana dia bisa mengaktifkan faktor transcription gitu ya. Bisa secara in vitro ya karena
sel yang digunakan itu bisa berbeda-beda ya. Bagaimana cara merekonstruksi ya, saudara bisa ke situ ya. Saya sendiri nggak paham bagaimana merekonstruksi sel untuk melihat suatu senyawa itu bisa mengaktifkan faktor transkripsi, gitu ya. Yang kemarin sudah dijelaskan tentang Kalux ya, kemudian ya banyak modifikasinya tergantung dari faktor transkripsi ya. Jadi saudara juga bisa kalau mau menjelaskan faktor transkripsi yang mana yang belum. Ya, saya kan hanya menjelaskan 2 ya. NRF itu kemarin NFKB sama sekarang PIPAR. Bisa saudara ya mungkin saudara bisa mencari literatur ya, konstruksi sel untuk menguji suatu senyawa itu bisa mengaktifkan SRAP ini atau ya ini lebih banyak ke gula kalau nggak salah ya. Bisa nggak begitu banyak belajar yang ini. Atau ke vitamin gitu ya, ini juga bisa. Jadi bagaimana metode in vitronya gitu ya, untuk melihat bagaimana vitamin A itu bisa mengaktifkan dari faktor transkripsi ini, kemudian gen-gen apa yang bisa diekspresikan karena ini transcription ini. Saya kira itu ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, tidak ada. Jadi ini kuliah terakhir ya, karena ternyata minggu depan libur, saya juga baru kemarin. Jadi beberapa pengumuman nanti saya sampaikan di Edmodo ya. Saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian kuliahnya. Terima kasih perhatiannya dan ya semoga saudara nilai dari saya bagus ya, nggak perlu nanti akan dilanjutkan oleh Bu Fenty itu ya, mungkin lebih banyak ke analisis, teknik analisisnya gitu ya. Ya sudah, nggak ada pertanyaan ini. Ya, oke, saya kira demikian dan selamat sore.